Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kepada saudara yang murtad? La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan tiga. Siapa yang melakukan tiga maka boleh dipancung kepalanya, mati. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh tidak dihukum penjara tapi hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, punya istri, punya suami tapi berzina, maka juga dihukum mati, ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai mati sampai mati. Yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Tapi kita tidak pakai hukum itu, kita pakai hukum konvensional, apalagi liberal sekuler bebas. Orang gonta-ganti agama seperti ganti sendal, seperti ganti baju. Pakai baju ini tipis kedinginan, pakai baju tebal. Pakai baju tebal kepanasan, pakai baju tipis. Enak saja. Bahkan di podcast, orang murtad enak aja ngomong, seenaknya menghina agama. Tak bisa ditegakkan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai keluarga? Jangan putuskan, karena kalau putus dia semakin nyasar, semakin jauh. Kalau masih ada nomor handphonenya, tetap tiap hari kau mesti balik kepada Islam. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah maka dipancung kepalanya. Lalu kemudian mesti dikasih tahu, kau nanti kalau mati tidak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang rugi karena masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Jangan pernah berhenti mengajak dia untuk balik ke agama Islam sampai akhirnya dia mati. Dua kemungkinan, kita capek lalu dia mati, atau kita lelah, kita mati duluan. Yang penting kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun berbaik-baik menganggap ini bukan masalah, maka kita sudah melakukan setuju dengan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat perbuatan mungkar, falyughayyir biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tidak sanggup dengan lidah, dengan hati. Jangan diam, karena diam berarti as-sakitu 'anil haq syaitan akhras, orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak. Orang minum khamar aja kita tak boleh diam. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhi. Apalagi yang lebih hebat daripada zina, lebih hebat daripada minum khamar, apa dia? Murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad ini. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad, tak terhitung jumlahnya. Makanya anak-anak ibu kalau pacaran, lihat dulu agamanya. Jangan karena mobilnya lalu dinikahkan, jangan karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena jabatannya, rugi. Allah selamatkan. Tidak apa-apa kejam-kejam, marah-marah sedikit, lebih baik daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya dewan sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu
mau ngasih tahu tegas, siapa yang murtad? Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Karena gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment, beda agama nggak apa-apa. Dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fazfar bidzatid din, lihat agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din, agamanya, wa khuluqahu, akhlaknya. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam, istikharah cinta, oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu bu, inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia, dunia tak dapat, akhirat tak dapat, menangis anak pulang meleleh air mata, mama kenapa mobilnya kredit, dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah, mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Apakah orang tua bertanggung jawab terhadap anak yang mabuk, yang sakau, yang pacaran, yang minum khamar? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan ditanya tentang yang kau pimpin. Saya akan ditanya tentang anak saya. Maka anak keponakan saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik laki-laki punya anak perempuan. Kalau dia meninggal, kalau meninggal adik saya yang menjadi walinya. Maka adik keponakan perempuan saya wajib masuk pesantren. Karena kalau bapakmu meninggal, aku walimu, aku yang menikahkanmu nanti, aku tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak laki-laki punya saudara kandung laki-laki, punya anak perempuan, maka kalau meninggal bapaknya, bapak akan menjadi walinya. Maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Anak keponakan saya wajib masuk pesantren karena saya tak sanggup mendidik mereka. Benteng pertahanan umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa hafal Quran, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari aliran sesat. Pesantren, masukkan anak ke pesantren. Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, insya Allah. Sudah dikasih tahu nggak juga mau masukkan, innalillah. Kalau sudah dimasukkan ke pesantren, sudah dididik, tetap juga dia buat dosa, kita tidak tanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kita sampai mati tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Bu, anaknya saya bawa nonton ya. Jangan. Sebentar aja bu, ke Parung Panjang, nanti saya belikan mie ayam sama bakso. Bawa lah. Betapa murahnya harga anakmu. Padahal kau mengandungnya 9 bulan 10 hari. Di Parung Panjang ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain ada yang 3 bulan lahir. Menyusukannya 2 tahun. Meregang nyawa melahirkannya. Kenapa dibiarkan sia-sia? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut punya anak. Silakan punya anak, karena anak bisa menolong. Rabbi habli minas sholihin. Itu pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi? Habis. Itu baik.